Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah ma ba'd. Fa ahlan wa sahlan kunna yatuhal ummahat wal akhawat himani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia dan taufiknya ke kita sehingga memudahkan program atau pelajaran yang mulia ini, yang mana kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ummahat wa akhawat sekalian, insyaallah kita pada sesi pertama ini akan membahas tentang Al-Arabiyyah lil Mubtadi'at, bahasa Arab untuk pemula. Karena rata-rata peserta yang ada itu adalah dari kalangan pemula yang belum pernah atau hanya sedikit belajar bahasa Arab. Oleh karena itu, Ana akan mengajar tentang bahasa Arab ini dengan sangat dasar, yang mungkin bisa dikatakan seperti ngajar anak SD bahkan anak TK. Ya, itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi untuk sesi pertama ini memang Ana tujukan lebih kepada para ummahat dan akhwat yang benar-benar pemula, tidak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Insya Allah untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang kata tunjuk dekat, yaitu ini. Begitu juga kita akan mengenal tentang isim mudzakkar dan isim muannas. Baik. Pertama, sebentar. Al-isim atau dalam bahasa Indonesia diartikan kata benda, itu terbagi menjadi dua macam. Nah, di antara keistimewaan bahasa Arab adalah bahwasanya bahasa Arab itu benda-bendanya semuanya itu memiliki jenis kelamin. Ya, berbeda kalau manusia, berbeda dengan bahasa yang lain yang hanya mengenal jenis kelamin itu pada manusia. Tetapi bahasa Arab ternyata kata-kata benda di dalamnya itu semuanya ada jenis kelaminnya. Maka di dalam bahasa Arab, isim atau kata benda itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan mudzakkar, yang artinya jenis kelamin laki-laki. Misalnya adalah Muhammadun, bisa nama orang, ya. Jamalun artinya onta, ya. Ini nama binatang. Jadi dia juga dikelompokkan sebagai isim mudzakkar yang laki-laki. Ana harapkan bagi akhwat sekalian ketika menemukan kata baru seperti al-isim, ya, seperti al-isim. Katanya digerak. Afwan, Rika, matikan anunya, mic. Jadi, ana harapkan untuk akhwat sekalian
untuk mencatat semua mufradat yang kita sampaikan. Jadi pertama al-isim. Apa yang dimaksud dengan al-isim itu kata benda. Apa yang dimaksud dengan mudzakkar artinya laki-laki. Kemudian al-misal, contohnya Muhammadun. Jadi bisa nama orang. Jamalun, bisa nama binatang. Jamal artinya onta. Ingat, Jamal itu tanpa dipanjangkan mimnya ya. Jamalun. Kalau nama orang yang biasa bernama Jamal itu M-nya panjang ya, Jamalun. Jadi kalau ada orang yang bernama Jamal, jangan dipanggil Jamal. Jamal dipanjangin mimnya. Karena Jamal artinya onta. Atau qalamun artinya pulpen. Ya, jadi yang namanya isim mudzakkar itu baik manusia, hewan ataupun benda mati. Itu semuanya berjenis kelamin mudzakkar namanya. Adapun yang kedua, kata benda di dalam bahasa Arab itu disebut dengan muannas. Ya, yang berjenis kelamin perempuan. Ya, misalnya Aisyah yang nama orang bisa. Baqaratun itu nama binatang yaitu artinya sapi betina. Atau benda mati sayyaratun ya, atau mobil. Itu juga disebut dengan isim muannas. Nah, di antara tanda bahwasanya isim itu muannas biasanya ada ta marbutah di belakangnya, ya. Nah, jadi inilah isim terbagi menjadi dua. Ada yang mudzakkar, yang jenis kelaminnya laki-laki. Contohnya Muhammad, Jamalun, unta, qalamun, pulpen. Ada juga yang disebut dengan mu'annas, berarti contohnya Aisyah, nama orang, Baqarah, sapi betina, Sayyarah, itu mobil. Ya, insya Allah jelas. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ismul isyarati fil qarib, kata tunjuk dekat. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti ini. Ya, kita ingin menunjuk sesuatu dengan kata ini. Nah, untuk muzakkar itu menggunakan hadza, ini. Ya, contohnya hadza kitabun. Ini adalah kitab atau buku. Ya, apa pakainya hadza? Karena kitab adalah muzakkar. Adapun untuk ini yang artinya untuk muannas itu pakainya adalah hadhihi. Contohnya hadhihi nafidatun. Artinya ini adalah jendela. Nah, kenapa pakainya hadhihi? Karena nafidatun itu ada ta marbutahnya. Berarti dia muannas atau perempuan. Maka ini pakainya adalah hadhihi. Hadhihi nafidatun. Ini adalah jendela. Ya. Yang jelas insya Allah ini mudah. Ini paling dasar anak ajarkan. Baik. Di antara yang termasuk isim muannas adalah, ingat, hukum asal dari isim itu adalah mudzakkar. Hukum asal dari isim adalah mudzakkar. Nah, adapun muannas itu ada tanda-tandanya atau ada khusus-khususnya gitu ya. Jadi yang perlu dihafal itu sebenarnya muannasnya. Nah, di antara yang termasuk isim muannas adalah nama perempuan. Ya, tentu saja nama perempuan itu adalah muannas. Walaupun tidak ada marbutohnya. Contohnya Aisyah tuh ada Aisyah ya. Walau di sini ada tentang nama perempuan dan ternyata ada tak marbutohnya juga. Tentu dia adalah muannas. Atau Hindun. Hind. Nah, ini adalah nama perempuan walaupun tidak ada ta marbutoh dia juga termasuk muannas. Zainabun, afwan Zainabu. Zainab itu juga nama perempuan, maka dia adalah muannas. Baik, ini yang pertama. Atau yang kedua, di antara tanda dia adalah isim muannas ada tak marbutah. Ya, contohnya syajaratun artinya pohon. Ingat, syajarah artinya pohon.
Zahratun artinya bunga, ini muannas. Baqaratun ini ada sapi betina karena ada tak marbutah di situ. Maka tiga-tiganya adalah muannas. Dan yang ketiga adalah anggota badan yang berpasangan. Itu juga termasuk isim muannas. Contohnya ainun. Apa itu ainun? Mata. Karena mata berpasangan, maka ainun muannas walaupun tidak ada tak marbutah. Uzunun itu telinga artinya. Nah, telinga juga termasuk muannas. Ya, maka pakainya muannas nanti. Yadun, tangan itu juga berpasangan, maka dia muannas. Rijlun ini juga muannas, kenapa? Karena dia berpasangan. Kaki artinya. Jadi kalau ingin menunjuk semua ini pakainya hadhihi. Hadhihi Aisyatu. Hadhihi Hindun. Hadhihi Zainabu. Ya, ini Aisyah. Ini adalah Hindun. Ini adalah Zainab. Atau hadhihi syajaratun. Ini adalah pohon. Hadhihi zahratun. Ini adalah bunga. Hadhihi baqaratun. Ini adalah sapi. Ya. Begitu juga anggota badan tadi. Hadhihi ainun. Ini adalah mata. Hadhihi udhunun. Ini adalah telinga. Hadhihi yadun. Ini adalah tangan. Hadhihi rijlun. Ini adalah kaki. Ingat, hafalkan ya mufradatnya yang ada. Baik. Kemudian, bagaimana cara kita bertanya tentang benda-benda tidak berakal? Sekarang kita membahas tentang benda-benda yang tidak berakal. Yaitu dengan cara mahadza, apa ini? Tanya ma ya. Kalau yang ternyata ditanyakan itu adalah muzakkar, apa pakainya hadza? Apa ini? Mahadza. Misal, jawabannya adalah hadza babun. Ini adalah pintu. Kalau ternyata dia menunjuk pintu. Hadza ketika dia menunjuk pintu, maka jawabannya hadza babun. Ini adalah pintu. Makanya hadza karena bab adalah muzakkar. Kalau ternyata yang ditanya adalah muannas, maka dia bertanya ma hadhihi, apa ini? Ya, tapi untuk muannas, untuk perempuan. Misal untuk jawabannya hadhihi zahratun. Ini adalah bunga. Ya, jadi makanya hadhihi. Baik. Nah, jadi kita nih awal-awal sekarang kita hanya mengumpulkan apa mufradat baru dan juga kaidah yang simpel insyaallah. Baik. Nah, kalau ada pertanyaan begini, ma hadza? Hadza babun. Baik, sekarang kita latihan baca aja ya. Aryani Safitri, tafadhali iqra hadza, qra'i hadza. Nah, ma hadza hadza babun. Baik, ma makna? Apa artinya? Apa ini? Ini Mm-mm. pintu. Ini adalah pintu. Baik, sant. Baik, tidak muslimah. Iqra'i. Ma hadza Afan. Nah, Yang nah, ma hadza misbahun. baik, ma Apa makna? apa ini? Ini lampu. Ini adalah lampu. Tamam. Ini lampu. Jadi ba'dahu faiz, faiz mungkin ya maksudnya. Tafadhali. Ma haza komisun. Apa artinya? Apa ini? Ini adalah baju atasan ya, Kemeja. kemeja. Nggih. Baik, ahsan. Lan liqa. Ma haza qittun. Baik, ma Apa makna? apa ini? Ini adalah kucing. Naam, ahsanti. Ibadah Mama Harun. Ma haja
Haja kalbun. Nah, Apa ini? Ini adalah anjing. hanya saja untuk huruf zal ya hadza bukan haja karena haja itu jim ya nanti apa latih aja anu pengucapan zal. Mam ahsanti. Ma Abdullah, tafadhali. Mama Abdullah, Abdullah, Iya, Ustaz. iqra'i. Ma hadza baitun. Artinya, Apa ini? Ini adalah rumah. taib. Nah, sekarang di depan kita ada 6 mufradat baru. Ya, nanti ada tanya lagi nih artinya. Sambil dihafalin, tapi kita ulang-ulang nanti ya. Baik. Nah, ini pakainya semuanya hadza. Kenapa? Karena semuanya adalah muzakkar. Yang ditunjuk ini adalah muzakkar. Baik. Sekarang kita berpindah ke muannas. Baik. Iqra'i Rika. Ma hadhihi syajaratun. Baik, ma makna? Apa ini? Ini adalah pohon. Nah, ini adalah pohon. Baik, Hasan. Rizna Hidayat Hardianti. Nah, Ustaz. Tafadhali iqra'i. Ma hazihi zahratun. Apa ini? Ini bunga. Ini adalah bunga. Nah, baik. Suntari Sri Rezeki. Afwan. Nah, ini dia. Ma hazihi sa'atun. Makna? Apa ini? Ini adalah jam dinding. Nah, ini adalah jam. Gitu aja ya. Oh ya, jam. Baik, ahsanti. Baik, summa ba'da dzalika Ummu Adam. Nah, Ustaz. Ma hadhihi dzarrajatun. Mana? Apa ini? Ini adalah sepeda. Naam, ahsanti. Taib, Ummu Nabil. Taib. Hadhihi ya. Ma hadhihi miknasatun. Taib, Apa ma ini? makna? Hadhihi miknasatun. Apa ini? Ini adalah sapu. Naam, sabu. Taib. Libadaha Yusna. Tafadhali. Ma hadhihi baqatun. Taib, ma makna? Apa ini? Ini adalah bebek. Nah, santun. Baik, nah ini ada 6 produk lagi ya. Tolong dihafalkan. Begini, Ana akan beri kesempatan setiap. Nah, ini sekarang coba Ana kasih 1 menit untuk menghafalkannya. Tafadhalna. Babun, pintu, misbahun, lampu, kamisun. Dimatiin mic-nya ada yang. Baik. Baik.
habis waktunya. Sekarang kita pindah ke slide berikutnya tadi. Nah, karena beri waktu 2 menit atau 1 menit cukup insya Allah. Cuma 6 kalimat. Baik, sudah habis waktunya. Baik. Dan bentar ya. Baik. Ana minta tidak muslimah. Tanyaan pertama. Gambar pertama. Coba tulis. Ma hadza babun. Baik. Bentar. Ini agak error sedikit. Lagi loading. Baik, ma hadza. Jawabin tadi. Hadza Hadza babun. mana? Apa ini? Ini adalah pintu. Baik. Riani Safitri. Ma hadza Nah, jawab. hadza kalbun. Nah, kalbun. Baik. Nomor 3. Kamu Faiz. Nah, kamu Faiz. Baik. Skip. Liko Amini. Ma hadhihi sa'atun. Nah, hadhihi. Karena muannas dia pakainya hadhihi. Apa mana? Apa ini? Ini jam. Ini adalah jam. Ini adalah jam. Nah, ahsanti. Ummu Harun. Gambar apa? Ya, ya Ustaz. Itu yang gambar sepeda. Nggih. Ma hazihi Hadhi. Al-jawab. ma hazihi darajatun. Hadhihi Darajatun. darajatun. Ma'naha? Apa ini? Ini adalah sepeda. Baik, nah, ahsanti. Alladhi ba'dahu Mama Abdullah.
Gambar berikutnya. Iya, Ustaz. Ma hadhihi Jawab. hadhihi miknasatun. Hadhihi Miknasatun. nasa. Ahsan. Apa ini? Ini adalah sapu. Nah, ahsan. Rika. Rika. Ma hadza misbahun. Makna. Apa ini? Ini adalah lampu. Nah, ahsan. Oke. Mbak dari Kak Risna. Tafadhali. Nah, Ustaz. Ma hazihi zahratun. Apa ini? Ini adalah bunga. Hadhihi zahratun. Ini adalah bunga. Ahsan. Habis Risna. Suntari. Ma hazihi Ya. hazihi bitotun. Hadhihi mada? Bitotun. Lain. Lain. Batun, jangan bacanya aja. Iya. Batun, bukan bit. Oh, batotun. Batotun. Batun. Ayo, Batotun. nggak panjang. Batun. Oh, batotun. Batotun. Nah, ahsan. Mu'adam. Ma hadza qittun. Makna. Apa ini? Ini adalah kucing. Nah, ahsan. Pakai tasdid. Nah. Ummu Kamil udah. Ummu Nabil. Ma hadhihi sajjaratun. Hadhihi mada? Hadhihi sajjaratun. Nggak ada tasdidnya. Syajarat. Ya, sajarah. Nah, jadi kada ada tasdid di jim. Syajarat. Gitu ya. Sajaratun. Nah, artinya Apa ini? Ini adalah pohon. nah, ahsan. Yusna. Sajarah. Ma Sajaratun. hadza qamis. Hadza qamisun. Makna. Apa ini? Ini adalah kemeja. Meja. Nah, ahsan. Baik. Aida lagi. Aida Muslimah. Ma hadza baitun. Hadza baitun. Makna. Apa ini? Ini adalah rumah. Nah, ahsan. Baik. Nah, maka kita sudah menyelesaikan ya terkait masalah mufradat baru. Jadi ini ada 12 atau bahkan lebih. Tadi di atas tadi ada beberapa mufradat juga ya. Baik, nah untuk sekarang ini ya kita ke sini tanpa ada apa namanya gambar. Jadi ini diwajibkan. Ya, silahkan nanti dijawab. Ini kan ada yang Ana tuliskan katanya, isimnya atau maknanya. Jadi suruh cari maknanya. Kemudian ada ada maknanya, cuman nggak ada isimnya. Disuruh ngisi. Begitu juga yang ini cuma ada isimnya dan ini nggak ada maknanya. Nah, kalau ini ada maknanya, nggak ada apa namanya, nggak ada isimnya. Jadi kewajiban akhwat dan umat sekalian, Ana wajib untuk nulis, ya, nulis kata-kata yang ada, terus ditulis maknanya, terus dihafalkan. Itu yang penting.
kita sekarang masih proses mengumpulkan mufradat baru ya. Karena ini rata-rata masih belum pernah belajar sebelumnya, jadi Ana harapkan yang ada ini dihafalkan. Baik, nanti untuk slide ini Ana kirimkan ke grup dalam bentuk PDF. Jadi insya Allah untuk menjawab soalnya itu gampang. Baik, nanti juga rekaman ini akan Ana share di grup. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Afwan Ustadz, Oke, yang PR yang pekan kemarin juga harus dikerjakan kah Ustadz? Yang baik. menulis Bagi yang sudah ngerjakan, yang minggu lalu itu, yang jamaah itu. kalau sudah dikerjakan silahkan kirim ke Ana. Kalau belum mengerjakan, sudah nggak jadi, itu dibatalkan. Tapi yang sudah ngerjakan tetap dikirim ke Ana. Baik. Oh, ya, Ustadz. Nah, dan ini untuk R ini untuk yang pemula saja ya, bukan untuk yang tingkat lanjut. Karena tingkat lanjut ada R-nya sendiri. Ini khusus pemula. Baik. Jelas insya Allah. Nah, jadi Ana harapkan ini tulis di buku catatan masing-masing, tulis katanya dan hafalkan artinya, terus cara nulisnya gimana. Nah, kesalahan Ana pernah ngajar gitu kan. Jadi para tulab itu hafal Baqarah artinya api misalnya, sayyarah artinya mobil dan seterusnya. Tapi ketika disuruh nulis ternyata banyak yang nggak bisa. Nah, jadi Ana pengen menggabungkan bagi akhwat sekalian dan ummahat sekalian untuk menulis ya kata-kata ini disertai maknanya serta hafalkan, baik hafalan artinya dengan ingatan atau secara tulisan juga harus diingat. Baik. Nah, setelah dihafalkan, tolong dipoto ya hasil kerjaannya, nanti kirim ke Ana, ke WhatsApp Ana. Jangan kirim ke grup. Kirim ke WhatsApp Ana, nanti Ana koreksi. Jelas insya Allah. Maka sampai disinilah pelajaran khusus untuk pemula. Nah, insya Allah kita akan lanjut untuk yang kedua. Maka bagi yang pemula ingin dengarkan, Ana silahkan. Atau mau live juga tidak masalah, Ana persilahkan. Ya, baik. Afwan Ustadz, Ana boleh bertanya Ustadz? Apa? Ana boleh bertanya tidak Ustadz? Tafadhali. Yang mu'annas tadi Ustadz kan untuk anggota tubuh yang berpasangan kan mu'annas ya Ustadz. Itu ada ketentuan tersendiri atau kayak alis itu apakah masuk berpasangan juga Ustadz, kayak pipi misalnya? Misalnya hajib gitu ya. Kemudian syarif dan seterusnya. Kalau syarif kan apa namanya? Kumis memang bukan. Wallahu alam. Jadi kenapa para ulama menyebutkan ini? Ya, kenapa disebutkan yang berpasangan itu termasuk muannas seperti itu? Karena memang kita mendapati orang Arab menjadikannya muannas. Ya, jadi alasan utama kenapa mereka menjadikan muannas karena orang Arab menyatakannya muannas. Ya. Kemudian para ulama berusaha untuk mencari alasan kenapa dia dianggap muannas. Ya. Maka katanya ainun itu karena berpasangan, uzunun karena berpasangan, yadun berpasangan, rijun berpasangan. Tapi kalau kita lihat ya beberapa apa namanya yang berpasangan ternyata tetap saja mudzakkar. Nah, itu sebenarnya kembali kepada apa? Pada orang Arab itu sendiri, apakah mereka menganggap itu muannas atau mudzakkar. Adapun alasan mereka anggota badan yang berpasangan itu disebabkan karena rata-ratanya seperti itu. Walaupun tidak mesti. Jadi semuanya kembali kepada orang Arab bagaimana mereka. Ya. Baik. Berarti yang hajib tadi muzakkar ya Ustadz. Khodun muzakkar juga ya Ustadz. Nah, bisa dikatakan muzakkar karena kita dapati ternyata orang Arab menjadikannya muzakkar bukan muannas. Berarti yang anggota tubuh yang cuma 4 ini yang disebutkan ini aja Ustadz ya yang muannas. Nah, hadza huwa al-ma'ruf ya. Ini yang kita ketahui ya. Tapi nanti kalau ada penjelasan lainnya nanti Ana coba kasih tahu insyaallah. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Sekarang kita mulai bahasan terkait
yang tingkatan lanjutan ya. Nah, ini agak susah untuk bagi para pemula, tapi untuk mendengarkan oleh anak persilahkan, tidak masalah insyaallah. Nah, bikin slide-nya. Baik, ini khusus untuk beberapa orang tadi yang memang sudah punya kapasitas untuk ini. Oke. Pembahasan kita adalah terkait i'rab sebenarnya. Jadi pertama kita mulai dengan mengenal 10 macam isim. Anwa'ul asma, macam-macam isim. Ana minta pertama zikrina, tafadhali iqra'i hadhihi al-jumlah. Anwa'ul asma'i al-mufradu ma dalla ala wahidin wa wahidatin muslimun. Baik, apa makna? Macam-macam isim. Mufrad. Al-awwal al-mufrad ma dalla ala tunggal Isim yang apa menunjukkan isim yang menunjukkan bermakna satu. Baik. Bukan satu. Misalnya adalah Contohnya muslimun. Baik, nah masuk. Al-musanna. Oh, afwan, tadi Maulidah lewat terus. Karena di atas ini kohasnya. Maulidah tafadhali iqra'i hadhi. Bisa insyaallah. Maulidah. Nah, Ustaz. Iqra'i hadhi. Ma dalla ala snaini wasnataini bi ziyadati alifin wa nuni au muslimani muslimaini. Artinya? Isim yang kedua al-musanna adalah yang bilangan 2 yang ditandai dengan alif dan nun. Contohnya muslimani, muslimaini. Nah, masan. Jadi yang namanya musanna itu adalah isim yang menunjukkan jumlah 2. Tandanya adalah ditambahi alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya muslimani atau muslimaini. Nah, masan. Afika Rakam salasa. Fadli iqra'i. Mana Ustaz? Sudah muncul? Nah, jam'ul mudzakkar salim ma dalla ala aktsara min isnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Itu muslimuna atau muslimina. Jama' mudzakkar salim adalah sesuatu yang menunjukkan kepada bilangan yang banyak yang lebih dari 2 dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun pada mufradnya. Contohnya muslimuna dan muslimina. Nah, santai. Rahmi, fadli iqra'i rakam 4. Jam'ul muannatsi salim ma dalla ala aktsara min isnaini aw isnataini bi ziyadati alifin wa ta'in ala mufradihi muslimatun. Nah, makna Jamak muannats salim adalah isim yang menunjukkan lebih banyak dari 2 dengan menunjukkan banyak yaitu lebih dari 2 dengan tambahan alif dan ta pada mufradnya. Contohnya muslimatun. Nah, ahsanti. Ummu Kamil, tafadhali. Ummu Kamil. Nah. Jam'ut taksir ma dalla ala aksari minat minis aksara ala aksara minas naini
au Isnataini. au nastain Mm-mm. au Artinya aja. isnataini. Artinya aja apa maksudnya itu? Jamak taksir itu suatu yang menunjukkan kepada banyak dengan eh, Dengan perubahan pada bentuk perubahan mufradnya. pada Baik, yang jelas maksudnya adalah tidak beraturan, ya. Di jamak yang tidak beraturan. Baik. nah Ustaz. Afwan, di sini ada yang namanya Kamila? Enggak. Ini ada yang baru masuk. Yang 2021 ini siapa? Baik. Kita skip saja. Sulha Sulha Ustaz. Ustaz. Oh, Sulha ya. Kita Ini dari kami Sulha. apa Ustaz? Ini Kamila zoom-nya terkeluar katanya tadi. Ya, baik, enggak masalah. Fadhali ikra'i Sulha. Bismillah. Anwa'ul asma, al-asma'ul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Nah, kalau ini nggak perlu disyarah ya, sudah contohnya lah. Pokoknya ada 5 apa namanya isim yang khusus, abuka, akhuka, hamuka, fuka, wa dzumalin. Mananya aja apa? Abuka, maknanya kata-kata ini atau arti dari mana-mana ini. Abuka artinya apa? Nah, kemana orangnya? Ha? Baik, kita pindah ke zikrina. Apa dari zikrina? Mana hadhihi al-khamsah? Abuka, ayahmu, akhuka, saudara laki-lakimu, hamuka, eh paman ya, Ustaz? Iparmu. Oh, ipar Hmm. laki-lakimu, fuka, mulutmu, Mulutmu. zumalin, yang mempunyai mal. Mempunyai harta. Nah, Harta. Ba'da zikrina maulida lagi. Ra'i. Al-mamnu'u minas saraf ma la yaqbalu tanwin a'isyatu masajidu. Nah, apa yang dimaksud dengan mamnu minas sarf? Isim yang tidak boleh ditanwin, Ustaz. Nah, yang tidak bisa menerima tanwin. Contohnya Aisyatu. Nggak boleh kita katakan Aisyatun, itu nggak boleh. Masajidu, masjid-masjid, nggak boleh kita katakan masajidun. Jadi ada isim-isim yang bisa tanwin. Nah, masanti. Zikrina Afika. Ra'i. Nomor 8. Al-maksuru al-ismul mu'arabu alladhi akhiru alifun lazimah. Al-fata al-mustashfa. Di mana? Isim mu'araf yang pada akhirnya adalah alif lazimah. Nah, jadi isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lazimah. Apa alif lazimah? Pokoknya yang selalu ada alif. Contohnya al-fata, pemuda, al-mustashfa, rumah sakit. Baik, Rahmi. Nah, Ustaz. Al-manqus al-ismul mu'rabul ladzi akhiru ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Al-qadi az-zani. Mana? Isim manqus adalah isim mu'rab yang akhirnya terdapat ya lazimah kasrah. Maksur. Iya, sudah kasrah. Jadi maksudnya isim mu'rab yang akhirnya adalah ya lazimah, maksurun ma qablaha, dan harokat sebelumnya itu kasrah. Nah, masa. Sebelumnya kasrah. Contohnya al-qadi az-zani. Al-qadi az-zani. Baik. Ummu Kamil. Fadli.
Al-mudhaf ilayya ul mutakallim. Ila ya, ada ila. Ila ya il mutakallim. Mudhaf Yang terdapat disandarkan. ya mutakallim. Contohnya. Kitabi. Ya Ustaz. Nah, kitabi. Apa artinya kitabi? Bukuku. Terus saya. Baini. Baiti, Ustaz. Okay. Baiti rumah saya. Sayyarati mobil saya. Mobil saya. Nah, masan. Nah, inilah akhwat sekalian 10 macam isim. Apa Anda sebutkan 10 macam ini? Karena inilah yang akan berpengaruh dalam ketika kita mengi'rab. Ya, yang membarisi baris akhir itu beda-beda di 10 ini. Ya. Nah, coba kita lihat setelahnya. Kita akan membahas masalah i'rab. Nah, ini paling penting dalam ilmu nahwu itu adalah membahas i'rab. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan baris kalimat atau kata. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena disebabkan perbedaan amil-amil yang masuk ya ke dalam kata tersebut. Jadi kalau ada kata asalnya baitun, pakainya dhammah. Ketika dimasuki amil ila misalnya, ila bait berubah menjadi kasrah. Ya, atau ra'aitu amil yang lain, bait menjadi fathah. Nah, itulah yang di dalam ilmu nahwu disebut dengan i'rab. Jadi i'rab itu adalah perubahan baris akhir disebabkan karena amil-amil atau faktor-faktor yang masuk kepadanya. Dan amil itu berbeda-beda. Baik lafzon atau takdiran. Nah, untuk lafzon takdiran nanti kita sebutkan apa maksudnya. Misal, taghayyurul hasilu fi kalimati rajul. Seperti perubahan akhir kata dari kata rajul. Nah, ini sengaja Anda tidak berikan baris untuk rajul. Misalnya, contohnya, ada kata pertama, ja'a rajulun. Pakainya dhammah di sini. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il, sebagai pelaku, telah datang seorang laki-laki. Maka pakainya dhammah. Kenapa? Karena dia fa'il marfu'. Kemudian, ra'aitu rajulan. Aku telah melihat seorang laki-laki. Coba lihat, rajulun yang asalnya dhammah menjadi fathah rajulan disebabkan dia dimasuki oleh amil berikut fi'il dan fa'il. Maka dia sebagai objek. Kalau objek itu pakainya mansub fathah. Salamtu ala rajulin. Nah, ternyata rajul ini dimasuki oleh ala yang itu merupakan huruf jar. Dan huruf jar menyebabkan setelahnya adalah majrur yaitu dengan kasrah. Maka kita lihat di sini rajulun yang asalnya dhammah bisa berubah menjadi rajulan fathah, bisa berubah menjadi rajulin kasrah. Ya, disebabkan karena amil-amil yang masuk berbeda-beda. Maka al-i'rab adalah at-taghayyur min halatir raf'i ila halatin nasbi ila halatil jar. Perubahan dari halah rafa menjadi halah nasab dan menjadi halah al-jar. Itu disebut dengan i'rab. Nah, perubahan inilah yang disebut dengan istilah i'rab. Ada yang dimaksud dengan al-mu'rab. Al-mu'rab itu adalah al-kalimah allati yataghayyaru akhiruha. Al-mu'rab itu adalah kata yang berubah-ubah baris akhirnya. Seperti kata rajul tadi. Kadang rajulun, rajulan, rajulin. Berarti rajul ini disebut dalam bahasa Arab dengan istilah mu'rab. Ya, nanti ada lawannya yang disebut dengan mabni yang tidak bisa berubah-ubah. Seperti kata hadza tadi. Hadza itu selalu hadza, nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah menjadi hazu misalnya atau hazi, enggak, selalu hadza. Adapun alamatul i'rab, jadi ada istilah ya, ada i'rab, ada mu'rab, ada alamatul i'rab. Adapun yang dimaksud dengan alamatul i'rab itu adalah ad-dhammah, al-fathah, al-kasrah. Itu disebut dengan alamat al-i'rab. Insyaallah jelas? Jelas. Baik. Al-i'rab ada dua macam. Ada al-i'rab al-lafzi, ya perubahan baris kata itu ada dua. Ada perubahan al-lafzi, maksudnya adalah ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Perubahan yang tidak ada penghalangnya untuk diucapkan. Seperti tadi rajulun, rajulan, rajulin, kita bisa mengucapkan perubahan yang ada.
Asalnya fathah, kasrah menjadi dhammah. Ya, atau dhammah, fathah, kasrah. Itu jelas kita bisa mengucapkannya. Cuman ada al-i'rab yang mana tidak bisa diucapkan perubahannya. Itulah yang disebut dengan i'rab at-taqdiri. Ya, yang ada penghalang kita mengucapkannya. Nah, apa saja penghalang tersebut nanti akan kita pelajari insya Allah. Jadi perubahan ada dua. Ada yang bisa diucapkan seperti kata rojul tadi. Ada yang perubahannya tidak bisa diucapkan karena ada sesuatu yang menghalanginya. Nah, nanti akan kita pelajari apa saja penghalang-penghalang tersebut. Baik. Kemudian, i'rab perubahan itu ada 4 macam. Perubahan itu ada 4 macam. Ada yang disebut dengan ar-rafa. Ya. Dan kata yang rafa itu disebut dengan marfu. Alamatnya adalah, alamat aslinya adalah dhammah. Rajulun, ja'a rajulan, berarti dengan dhammah. Itu alamat rafa. Yang kedua ada yang disebut dengan nasab perubahannya. Alamat aslinya adalah fathah. Kemudian ada yang dimaksud dengan al-jar. Alamat aslinya adalah kasrah. Dan yang terakhir adalah al-jazam. Dan alamat aslinya adalah sukun. Adapun al-jazam itu kita pembahasannya terkait masalah fi'il mudhari. Ya, karena kita masih berbicara tentang isim, jadi kita tidak membahas tentang al-jazm. Yang kita bahas hanya rafa, nasab, dan jar itu aja. Ya, karena itu pembahasan tentang isim. Baik. Nah, sekarang al-mufrad tadi adalah isim yang menunjukkan tunggal. Nah, dia bisa rafa. Alamat rafanya adalah dengan dhammah. Nah, Ana sebenarnya ini untuk contoh soal. Baik, karena biar dijawab oleh akhwat sekalian. Stop share. Ini. Bentar. Baik, inilah kekurangan Zoom ya, harus dibuka terus. Nah, di sini ada al-mufrad. Nah, Ana minta sama nggak apa-apa dari Maulida lagi. Coba contohkan kalimat mana di situ ada isim mufrad yang hukumnya rafa. Kita mulai dari jaa saja ya. Kita jadikan fa'il terus. Jaa telah datang. Misalnya fa'ilnya apa? Jaa talibun. Jaa talibun. Lainnya dhammah. Nah, alamatnya adalah dhammah. Ahsan. Berubah menjadi mansub alif ini jadi fathah. Misalnya ada ro'aitu Taliban. Taliban. Makanya fathah. Nah, jadikan kasrah. Coba kira-kira fi'ilnya membutuh kasrah gimana? Marartu bi talibin. Marartu bi talibin. Nah, jadi kasrah karena ada huruf jar. Nah, ahsanti. Baik, sekarang gantian sulha. Masanna. Alamat rafanya apa? Atau Alif. alif. Coba misal jumlahnya yang pakai alif. Terserah. Ja'a rajulani. Ja'a rajulani. Baik. Telah datang 2 orang laki-laki. Baik, alamat nasabnya apa? Apa nih Yunus? Alamat nasab untuk musanna? Ya. Ya, tamam. Misal fil jumlah nasab. Darabtu rajulaini.
Baik, Masya Allah anti qawi ya. Darabtu, aku telah memukul 2 orang laki-laki. Rajula ini. Ahsanti. Misal almatul jar. Untuk musanna alamatnya apa? Ya, Ya juga. Misal nazartu ila rajulaini. baik. Ba'da an ja'a rajulan summa darabtahuma summa nazarta ilaihima. Nazartu ila. Baik. Nazartu ila rajulaini. Aku melihat kepada 2 orang laki-laki. Rajul. Nah, di sini karena ada huruf jar jadi pakainya ya. Nah, ahsanti. Ali zibada zikrina. Nah, jama mudzakkar salim. Alamatul rafa wow. Wawun. Misal jumlah ukhra. Ja'a muslimuna. Ja'a muslimuna. Tamam. Halatin nasab ayu alamah, mahi alamah. Ya'un. Ya. Nah. Misal bil jumlah Qabaltu muslimaini. Muslimina. qabaltu Muslimina. Qabaltu muslimina. Ma mana qabaltu? Qabala yuqabil Ustaz. Intabih, la naqul qabala yuqabil. Bala yaqbilu. Kaifa Ustaz? Wahi qabila baltu. Qabaltu afwan, laisa qabaltu. Qabaltu bil fath. Aku menemui, aku menjumpai itu artinya. Nama Ustaz. Ingat kalau qabaltu kayak tasydid di ba-nya artinya aku mencium. Aku mencium kaum muslimin. Ini apa? Baik. Afwan. Nah, misal untuk jar afwan, alamatnya dulu apa? Ya. Baik, misalnya misalnya nazartu ila muslimin. nazartu ila muslimin. Nah, Hasan. Baik, alladzi ba'dahu tadi siapa? Siapa tadi? Zikrina ya. Rafika. Tafadhali jama mana salim. Alamatul rafa mah ya. Rafanya Dhamma. Baik, misaluhu Ja'at mudarrisatun. baik, enggaknya bukan jahat lagi. Ini jahat semua dari tadi. Nah. Waja'at muslimatun. Mudarrisatun. Raja'at muslimatun. Mana? Muslimat telah kembali. Nah, baik, alamatun nasab mah ya. An-nasab fathah. Intabihi. An-nasab Mana salim. Mahwa alamatun nasab kasrah. Baik, misal masih itu ya. Ra'aitu muslimatan fil masjid. Intabih, Ra'aitu muslimatin fil masjid. Muslimatin. Baik, fil masjid. Nah, la bas. Baik, alamatul jar mah ya. Kasrah.
kasrah aidan. Misal Misal Aish. nazar ila muslimatin. Baik, nazartu ila muslimatin. Nah, ahsanti. Beli ba'dahu rahmi. Nah, jama taksir. Jamak taksir. Alamat rafa mah ya? Dhammah. Dhammah. Misal Hadhihi kutubun. hadhihi kutubun. Ini adalah buku-buku. Baik. Alamatun nasab mah ya? Fathah. Fathah. Baik, misaluhu Ishtaraitu kutuban. Ishtaraitu kutuban. Apa mana? Aku membeli buku-buku. Aku telah membeli buku-buku. Nah, fi alamatul jar mah ya? Kasrah. Nah, kasrah. Misaluhu Apa ya? Al-qalamu al-qalam. al-qalamu bijanibi kutubin. Bisa Ustaz? Ahsan, tibinya nibi kutubin. Jadi sebagai mudhaf ilaih di sini bisa jadi kasrah. Baik, kutubun, kutuban, kutubin. Nah, ahsan. Jadi ini sama seperti mufrad alamatnya. Ba'da rahmi Ummu Kamil. Tazir. Naam, al-asma al-khamsah. Ma alamatu rafa? Ummu Kamil? Oh, enggak nih, jangan-jangan enggak tahu. Afwan Ustaz. Enggak tahu ya? Baik. Maulida. Maulida. Tahu nggak nih alamat Asmaul Khamsah? Dia ada Kamil masuk. Nggak jadi. Maulida. Nah, tepat jadi. Tahu nggak alamat Asmaul Khamsah? Yang tadi kan Ustadz Abuka. Nah, alamat rafanya dengan apa? Anda tahu nggak apa-apa? Iya, Ustadz. Oke. Sulha. Nah, Ustaz. Alamat rafa Asmaul Khamsah. Wow. Wawun. Misal Abuka ya jelis. Abuka yajlis. Yajlisu. Baik. Nasab. Alamatnya apa? Alif, Ustaz. Alif. Misal Ajlas tu abaka. ajlas tu abaka. Mana ajlas tu abaka? Saya mendudukkan ayahmu. Nah, baik. Saya mendudukkan ayahmu di kursi gitu ya. Bukan saya menduduk ayahmu. Baik. Ya. Ajar apaan? Alamat Tuhan. Ya. Ya, misal Marortu bi abika. marartu bi abika. Baik. Bi abika. Nah, habis itu habis mau tadi siapa? Rafika lagi. Mamnu min as-sarf. Alamatul rafa' ma huwa? Fathah. Rafa dhamma.
Dhammah. Misal Sa'adhabu ila Makkah. Bentar. marfu dulu marfu. Rafa'nya berarti Makkatun Madinatun Munawwarah. Makkatu. Gini aja, Makkatu Madinatun Jamilah. Ya, biar jumlah gitu. Madinatun Jamilah. Baik, Makkah adalah kota yang indah. Enggak sih, kota panas. Baik, nasab. Ma'alamatun nasab lima min asar. Fathah. Baik, misaluhu barang aja, nggak apa-apa. Roa itu juga nggak masalah, Pak. Nanti untuk PR-nya aja nanti mungkin perlu pikir. Roa itu Makkatan Madinah. baik, alamatul jarmah ya, dah paham. Fathah aidan. Baik, pakai azhabu biar pakainya ila. Azhabu ila Makkah. Azhabu ila Makkah. Nah, azhabu ila Makkah. Nah, Rahmi. Baik, untuk Rahmi kita belum belajar masalah ini ya. Untuk salah mohon masih Belum. dan ini memerlukan waktu yang cukup panjang ya sebenarnya. Tapi coba bisa jawab ini dulu enggak? Maksur tadi yang di ujungnya ada alif lazimah itu ya Ustaz. Ini. Baik, ar-rafa jadi alamatnya. Fi mahalli itu ya Ustaz. Baik. Rafa'nya alamatnya apa dulu? Dhammah. Nah, berarti belum paham, belum tahu. Dhammah Fi apa? mahalli. Dhammah muqaddar. Dhammah muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun. Ya, taib. Gini aja, yang lain kan masih belum paham juga, mending kita pending saja. Baik. Nah, Sekarang R untuk yang tingkat lanjutan, tadi ada berapa? 6 atau 7 orang. Permintaan Ana untuk 7 isim pertama. Ini kan mufrad, musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir. Kemudian asmaul khamsah mamnu minas sarf ila huna. Ana harapkan buatan contoh misal ya untuk semua tadi, untuk mufrad misalnya fi halat rafa apa. Nah, ana pengennya dibikinnya seperti ini. Nah, ini kan ada asma, ada marfu, mansub, majrur, ada mufrad tapi sampai mamnu minas sarf saja. Jadi ada misalnya apa, alamat rafanya apa. Ya, misalnya apa, alamat nasabnya apa, misalnya apa, alamat jarnya apa. Dan misalnya jangan misal di sini. Jadi kan di sini contohnya semuanya jaa, ro'a itu dengan marartu bi. Ana minta antunna semuanya mencari misal dengan fi'il yang lain. Ya, artinya kita membuat kalimat itu biar berkembang itu mufradatnya, ya. Jadi ana minta antunna semuanya yang tingkat lanjutan untuk membuat seperti ini, ya, sampai nanti mamnu minas sarf saja. Ataupun 3 ini nanti ana penjelasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Insyaallah wadih PR-nya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, ana rasa cukup sampai di sini pelajaran kita. Nah, inilah ya dua sesi yang berbeda, sangat jauh perbedaannya. Kalau yang pertama tadi lebih fokus kepada mufradat, ya, jadi simpel-simpel saja. Adapun yang tingkat lanjutan ini memang sudah belajar bahasa Arab sebelumnya. Baik, ya semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ayo semangat kita ya
sampai akhir insya Allah, sampai semuanya bisa berbahasa Arab. Anda tidak peduli walaupun program kita ini berlanjut sampai bertahun-tahun, Anda tidak masalah. Yang penting kalau peserta semuanya itu bersemangat, Anda juga insya Allah ikut bersemangat. Hadza wallahu ta'ala alam. Salah khilafnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.